Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini adalah merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini Bapak Ibu ya, kami akan berbagi kembali informasi resmi ya, terkait baru saja rilis ya aturan resmi terkait 3 penentu kelulusan ASN P3K 2022 bagi pelamar P1 yang turun level ya ke P2 P3 dan juga pelamar P2 dan P3 P3K 2022. Tentunya nantinya di SSCN CASN itu sendiri Bapak Ibu ya, pilihan hanya ada 2 nantinya. Tapi sebelum kita lanjut ya, untuk membahas lebih rinci lagi terkait 3 penentu kelulusan ASN P3K, bagi rekan-rekan guru yang baru menemukan channel ini, silakan tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan informasi terbaru dari kami. Nah, terkait dengan hal ini, sebenarnya ada penentu kelulusan ya ASN P3K 2022 terkhusus untuk pelamar prioritas 1 yang menyetujui untuk turun level ke P2 atau P3 dan juga untuk P2 dan P3. Bapak Ibu yang termasuk pelamar prioritas 2 dan 3 itu ada beberapa penentu kelulusan. Ada 3 yang kami catat di sini dan itu resmi Bapak Ibu ya. Oke, sekarang kita langsung saja to the point ke informasinya. Jadi berdasarkan file yang beredar ini adalah merupakan file resmi dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi terkait aturan seleksi guru ASN P3K tahun 2022 dan file ini rilis September 2022 Bapak Ibu ya. Jadi kami di sini berbagi video itu bukan tanpa dasar ya. Sekali lagi kami katakan itu bukan tanpa dasar, tetapi kami punya aturan yang kuat ya, atau dasar yang kuat untuk membahas video ini. Nah, terkait dengan hal ini, di sini kita bisa melihat Bapak Ibu ya, momen yang ditunggu-tunggu oleh guru lulus passing grade dan P2 dan P3 P3K guru tahun 2022 serta pelamar umum di tahun 2022 untuk P3K itu ada di 4 bulan terakhir di tahun 2022, yang mana untuk penuntasan guru lulus PG di tahun 2021 dan pelaksanaan penilaian kesesuaian untuk P2 kemudian P3 dan juga P1 yang turun level ke P2 dan P3 itu akan mulai dilaksanakan itu bulan ini ya, bulan September sampai akhir bulan Oktober. Nah, di sini ya berdasarkan lini masa ini, meskipun tidak ada tanggal resminya, tetapi kita sudah cukup ya kita menjadikan lini masa resmi dari Kemendikbud ini sebagai dasar acuan kita terkait penuntasan 193.954 guru lulus PG dan pelaksanaan penilaian kesesuaian. Nah, terkait 3 penentu kelulusan bagi pelamar P1 yang turun level ke P2 dan P3 dan juga untuk P2 dan P3, kita lihat file di sini. Nah, sekarang kita berada di sini dulu. Bapak Ibu perlu pahami bahwa mekanisme P3K guru di tahun 2022 itu ada 3. Yang pertama adalah penyelesaian 193.000 guru lulus passing grade P3K 2021, yang mana 193.000 ini adalah yang sudah lolos passing grade Bapak Ibu ya di tahun lalu, yaitu THK 2, guru sekolah negeri, lulusan PPG dan guru swasta. Dan Bapak Ibu sudah ketahui bahwa tidak semuanya guru yang sudah lolos PG atau berjumlah 193.000 guru lolos PG itu diangkat menjadi ASN P3K di tahun 2021, tetapi nantinya yang diangkat itu sekitaran 130.000 lebih Bapak Ibu ya. Nah, bagaimana solusi bagi yang belum mendapatkan penempatan? Menurut informasi resmi yang ada di file ini, itu ada istilah turun level Bapak Ibu ya. Itu ada istilah turun level ketika kita konfirmasi tidak setuju di SSCASN. Nah, itulah yang kita akan fokuskan di sini Bapak Ibu ya. Karena pelamar P1 yang turun level otomatis akan masuk ke dalam posisi seleksi kesesuaian verifikasi untuk 724.029 guru honorer negeri. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi untuk yang verifikasi yang turun level itu yang berstatus negeri Bapak Ibu ya, itu yang THK 2 dan tentunya juga adalah guru honorer negeri. Itu bisa turun level. Karena di sini dikatakan seleksi kesesuaian untuk guru honorer negeri. Bagaimana dengan swasta? Yang saya takutkan yang swasta itu ketika turun level bisa jadi dia ke P4 atau pelamar umum Bapak Ibu ya. Karena di sini tidak dikatakan bahwa
seleksi kesesuaian bisa untuk guru swasta, tidak dikatakan. Khusus untuk seleksi kesesuaian itu untuk guru honorer negeri. Nah, sekarang kita langsung to the point di sini. Di sini ada 32.000 Bapak Ibu ya, 32.902 atau 17% yang belum mendapatkan penempatan. Sedangkan ini yang 27.030 ini masuk dalam kategori aman ya, karena sudah ada penempatan, tetapi pengangkatannya kemungkinan di tahun 2023. Beda kalau yang 134.022 ini itu sudah siap diangkat di tahun 2022. Seperti itu ya. Nah, kemudian kita langsung lanjut lagi di sini Bapak Ibu ya. Nah, ini yang admin katakan ya, dan sudah 3 kali admin bahas, bahwasanya Bapak Ibu perlu ketahui, untuk pelamar P1 yang belum mendapatkan penempatan ternyata ada jalur alternatif, yaitu dengan cara turun prioritas. Dalam hal ini turun level, turun prioritas dari P1 ke P2 ke P3. Ketika Bapak Ibu konfirmasi tidak di SSCASN bagi yang belum mendapatkan penempatan, maka Bapak Ibu akan menjadi prioritas 2 atau prioritas 3 tergantung kategori awal waktu di P1. Nantinya Bapak Ibu yang turun level dan yang juga memang murni P2 dan P3 itu akan mengikuti seleksi kompetensi. Nah, inilah penentunya Bapak Ibu ya, penentu Bapak Ibu untuk lulus menjadi ASN melalui jalur P2 dan P3 sepanjang masih ada ketersediaan formasi. Misi di sini. Nah, jadi di sini Bapak Ibu ya. Di sini Bapak Ibu bisa perhatikan. Nah, di sini nantinya setiap pelamar yang memiliki akun SSCASN nantinya itu akan ada 3 tim penilai. Terlepas dari Dinas Pendidikan dan BKPSDM yang akan menilai pemeriksa latar belakang, kita fokuskan di bagian sini terkait nilai kompetensi dan kinerja bagi pelamar prioritas 1 yang turun prioritas 2 dan 3 dan murni pelamar prioritas 2 dan 3. Penentunya ini ada 3. Siapa saja? Yang pertama itu adalah kepala sekolah, kemudian guru senior, dan yang ketiga adalah pengawas sekolah yang ditugaskan. Kenapa dikatakan ini penentu kelulusan? Karena nilai Bapak Ibu tergantung dari ketiga orang ini, yaitu kepala sekolah, guru senior, dan pengawas sekolah. Karena untuk menilai aspek kompetensi Bapak Ibu itu dinilai 40% diambil. Kemudian ada juga penilaian kinerja Bapak Ibu ya. Untuk penilaian kinerja Bapak Ibu ternyata juga akan dihitung atau ditentukan oleh 3 penentu nilai kinerja ini. Yang pertama itu adalah kepala sekolah, kemudian guru senior, dan yang ketiga adalah pengawas sekolah yang ditugaskan. Nah, ini 3 orang ya yang akan menjadi penentu pemberian nilai kinerja kepada pelamar P1 yang turun prioritas 2, 3 dan murni pelamar P2 dan pelamar P3. Nah, kemudian hasil penilaian kinerja kemudian akan diverifikasi oleh Dinas Pendidikan dan BKPSDM berdasarkan portofolio guru dengan skala 60% sampai 100%. Jadi nantinya hasil penilaian ketiga tim penilai ini, yaitu kepala sekolah, guru senior, dan pengawas sekolah yang ditugaskan, itu kembali akan diverifikasi oleh BKPSDM Bapak Ibu ya. Dan tentunya itu berdasarkan daripada data portofolio guru dengan skala 60 sampai 100%. Itu yang harus Bapak Ibu pahami. Nah, terkait dengan hal itu Bapak Ibu bisa cek sendiri di sini ya. Di bagian sini Bapak Ibu ya, ini adalah bobot penilaiannya. Jadi kalau kita perhatikan dari bobot penilaian penentu kelulusan seleksi kesesuaian untuk pelamar P1 yang turun ke P2 dan P2 murni serta P3 murni, itu adalah kepala sekolah itu 50%. Nah, di sini 70%, di sini 100%. Sedangkan guru senior 30%, 60%. Pengawas 20%, 40%, 30%. Kalau X ini tidak ada penilai, Jadi kepala sekolah ini yang paling tinggi Bapak Ibu ya. Kepala sekolah di masing-masing sekolah induk pelamar P1 yang turun ke P2 dan P2 serta P3 yang tidak lolos PG kemarin dan honorer negeri. Seperti itu ya. Jadi ini seperti ini Bapak Ibu ya, penentu kelulusan Bapak Ibu. Jadi inilah penentu kelulusan Bapak Ibu. Dan apakah nantinya pelamar prioritas 1 yang turun posisi ke P2 dan P3 juga akan mengikuti jalur ini, yaitu adanya bobot penilaian dari kepala sekolah, guru senior, dan pengawas? Tentu saja seperti itu Bapak Ibu ya, karena posisi Bapak Ibu nantinya ketika memilih untuk tidak setuju di sini ya, misalnya Bapak Ibu memilih tidak, maka otomatis
posisi Bapak Ibu sebagai P1 ini sudah terhapus otomatis dan Bapak Ibu akan menjadi P2 atau P3. Apabila sebelumnya di P1 Bapak Ibu THK 2, maka otomatis Bapak Ibu akan menjadi P2. Seperti itu ya. Jadi nantinya makanya dipikir-pikir ya, karena hal seperti ini itu sama sekali tidak ada paksaan. Kenapa admin katakan tidak ada paksaan? Karena di sini ada dua menu Bapak Ibu ya, setuju dan tidak. Setuju berarti Bapak Ibu setuju belum mendapatkan penempatan. Jadi nantinya Bapak Ibu akan tetap menjadi guru honorer di tempat tugas saat ini. Ketika Bapak Ibu klik tidak, maka Bapak Ibu turun prioritas, yaitu P2, P3 atau pelamar umum, yang otomatis Bapak Ibu mengikuti seleksi kompetensi. Itu yang harus Bapak Ibu pahami ya. Oke. Jadi apa yang kami jelaskan ini ada dasar hukumnya Bapak Ibu ya, di file Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Seleksi Guru ASN P3K tahun 2022 yang ditetapkan di bulan September 2022 di Rakor tanggal 13 kemarin Bapak Ibu ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.